Segala puji dan syukur kepadamu Bapa di surga. Oleh anugerah Tuhan maka kami buka ibadah kami dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada, yang akan ambil bagian di dalam pelayanan. Kami minta anugerah kemurahan Tuhan supaya Engkau mengurapi mereka, Engkau pakai mereka menjadi alat di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya mereka akan membawa jemaat Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat ini kami akan bisa melihat kuasa kemuliaan Tuhan nyata di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja, nyatakan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari awal sampai akhir ibadah ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja dengan luar biasa, nyatakan kuasa kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan Engkau dimuliakan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita. Pagi hari ini kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Karena tujuan kita ada di dunia ini hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita naikkan pujian mengatakan, Ku mengasihimu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu.
setiap kehidupan kami, melawat dan menjamah kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, meskipun kami dalam menghadapi situasi yang tidak nyaman seperti saat-saat ini Tuhan, tapi satu hal yang kami percayai Tuhan, bahwa Engkau selalu menunjukkan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau menyediakan pertolonganmu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang berharap dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Bapa yang setia dan Bapa yang mulia. Bapa,
saat ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini karena kami boleh datang kembali memuji menyembah Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu ini. Berfirmanlah kepada kami, berbicaralah kepada kami, karena firman-Mu adalah sumber kekuatan, firman-Mu adalah pelita yang akan terus menerangi pikiran, hati, dan perjalanan hidup kami, sehingga dengan kekuatan kuasa firman-Mu kami mampu melalui hari-hari kami untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari Bapa, Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami untuk bisa memahami dan mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca saat ini, sehingga firman yang akan kami dengar akan menjadi rema yang hidup, yang benar-benar akan menuntun, menguatkan, menghibur, dan membawa kami semakin melekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu saat ini sedang bekerja, mengambil alih seluruh hati kami, telinga kami, dan mata rohani kami untuk terus tertuju kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu anugerah terindah. Kita akan baca di dalam Mazmur 5 ayat 12-13. Kita baca Mazmur 5 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ayat 13 bagian B berkata, Engkau yang memagarinya dengan anugerah seperti perisai. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat dunia saat-saat ini dan merenungkan perjalanan hidup kita sampai saat ini, maka apa yang menjadi anugerah terindah dalam hidup kita? Ketika kita melihat dunia yang semakin bergejolak, ada banyak bencana, banjir, belum selesai yang namanya COVID yang merumahkan kita semua, yang membuat kita berdiam di rumah kita masing-masing atau membatasi kita untuk melakukan aktivitas kita, datang banjir, datang longsor, dan berbagai macam hal yang sedang terjadi. Baru 2 bulan kita memasuki tahun 2021 ini. Kita sudah melihat berbagai macam hal yang membuat kita gentar atau yang membuat kita was-was. Tapi di sini dikatakan tema yang kita renungkan saat pagi hari ini adalah anugerah terindah. Coba Bapak Ibu Saudara merenung sementara. Ketika Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat dunia hari-hari ini, ada banyak hal yang terjadi. Ketika kita melihat, ketika kita menyaksikan, ketika kita merenungkan, atau ketika kita merenungkan perjalanan hidup kita sampai saat ini. Kira-kira apa yang terlintas di benak hati kita, yang terlintas di dalam pikiran kita? Apa yang menjadi anugerah terindah yang kita peroleh sampai saat ini? Di ayat Mazmur 5 yang kita sudah baca, di sini dikatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukacita orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saya melihat dan merenungkan di ayat ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah yang berlindung padamu. Yang berikutnya, yang mengasihi engkau dan orang benar. Yang berlindung, yang mengasihi, dan
yang hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada seperti yang dikatakan ayat ini, ketika kita berlindung kepada Tuhan, dan ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dan ketika kita berusaha berjalan dalam kebenaran, dan memiliki hati yang tulus, hanya berharap kepada Tuhan, maka di sini dikatakan Tuhan akan menganugerahi mereka dengan perisai dan perlindungan. Jadi dari ayat ini saya merenungkan bahwa anugerah terindah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, anugerah terindah dalam kehidupan kita sebagai orang yang memiliki Tuhan sebagai juru selamat kita adalah perisai dan perlindungan yang dianugerahkan Tuhan yang menyelamatkan. Jadi anugerah terindah dalam kehidupan orang yang percaya, anugerah terindah dalam kehidupan kita yang memiliki Yesus Kristus adalah perisai dan perlindungan. Karena hari-hari ini yang kita perlukan adalah perisai, adalah perlindungan. Dan perisai perlindungan hanya ada di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan, yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu melindungi kita, yang mampu menjadi perisai dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 7 ayat yang ke-10. Mazmur pasal 7 ayat yang ke-11. Kita akan baca. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti yang di dalam ayat kita baca tadi di Mazmur 5 ayat 12-13, di situ dikatakan orang yang berlindung, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang berjalan dalam kebenaran, maka perisai dan perlindungannya adalah Allah itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh Mazmur 7 ayat 10 ini. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Di dalam ayat 12-13 dari pembacaan kita tadi adalah yang berlindung, yang mengasihi, dan yang berjalan dalam kebenaran. Dan di dalam Mazmur 7 ayat 10 ini, yang tulus hati, yang menjadi perisainya, yang menjadi perlindungannya adalah Allah, adalah Tuhan. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, yang menjadi anugerah terindah bagi kita sebagai umat Tuhan hari-hari ini adalah perisai, adalah perlindungan yang dianugerahkan Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia, kepada orang yang berlindung kepada Dia, kepada orang yang memiliki ketulusan hati, kepada orang yang berusaha hidup dalam kebenaran. Di dalam Mazmur 18 ayat 30 sampai 35 kita akan baca. Mazmur 18 ayat 30 dan 35 saya akan baca. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Di dalam ayat 12 dari Mazmur 5 tadi dikatakan, orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang berjalan dalam kebenaran. Dan di Mazmur 7 ayat 10 dikatakan, orang yang memiliki hati yang tulus, Tuhan akan menjadi sumber perisai, sumber perlindungan bagi mereka. Karena apa? Di dalam Mazmur 18 ayat 30 dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ayat 35, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar.
Ini adalah perkataan Raja Daud, dan kita tahu bahwa Raja Daud itu memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Raja Daud itu sangat mengasihi Tuhan, sangat menghormati Tuhan, dan terus berusaha berjalan dalam kebenaran. Dia memiliki hati yang tulus, hati yang mengampuni, hati yang mengasihi. Ketika orang menyakiti dia, dia tidak membalas dengan menyakiti. Tetapi ketika saudara-saudaranya membohongi, menyakiti, membuat curang kepadanya seperti Raja Saul kepada dia, tapi dia memiliki hati yang tulus. Dia hanya memiliki hati yang terus berpaut kepada Tuhan. Dan dia berkata bahwa kau berikan kepadaku perisai. Karena hatinya tulus, karena dia berusaha hidup dalam kebenaran, karena dia berusaha menjaga hidupnya terus dinaungi oleh kebenaran firman Tuhan dan terus berlindung kepada Tuhan. Maka dia berkata bahwa Tuhan memberikan kepadanya perisai keselamatan. Dan tangan Tuhan menyokongnya dan membuat dia semakin hari semakin besar. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita hanya memiliki hati yang tulus, hanya ingin berlindung kepada Tuhan, hanya ingin mengasihi Tuhan, hanya ingin berserah kepada Tuhan, hanya ingin berada di dalam perlindungan Tuhan, maka seperti yang Raja Daud katakan, Tuhan memberikan perisai keselamatan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini kita akan menghadapi hari-hari yang semakin sulit. Dunia ini bukan semakin baik, tetapi dunia ini akan semakin mendekati kehancurannya. Dunia ini akan semakin berada dalam ketidakpastian. Tetapi ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan seperti yang dikatakan ayat-ayat ini, maka Tuhan sendiri akan memberikan perisai bagi kita. Tuhan sendiri akan menganugerahkan perlindungan dan perisai keselamatan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak perlu takut dengan situasi dan kondisi apapun. Dan kita percaya jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, maka ada hal yang baik yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, teruslah percaya, teruslah berharap, teruslah berlindung, teruslah memiliki hati yang tulus, dan teruslah berusaha hidup dalam kebenaran. Karena hanya dengan cara itu, Tuhan akan memperhatikan kita dan memberikan kita perisai keselamatannya. Sehingga dimanapun dan kemanapun kita pergi, ada perlindungan yang akan terus menyelamatkan hidup kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 17 berkata, Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Datangnya dari Tuhan, pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, anugerah terindah hanya datang dari Tuhan, hanya datang dari atas, yaitu Yesus Kristus yang menjadi sumber pengharapan dan sumber keselamatan dari hidup kita. Tidak ada satupun pemberian yang baik, tidak ada satupun pemberian yang sempurna, tidak ada satupun pengharapan yang pasti selain daripada Tuhan. Dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak ada pertukaran, tidak ada perubahan. Dia tetap sama, kasihnya, kuasanya, anugerahnya tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Seperti yang dikatakan Ibrani. Kita sering merenungkan ayat itu, bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Anugerah terindah yang kita miliki, yang mau berharap, yang mau berlindung, yang mau mengasihi, dan yang mau terus berusaha berjalan dalam kebenaran, akan dianugerahkan. Anugerah terindah, perisai dan perlindungan yang menyelamatkan kehidupan kita. Di dalam Mazmur 36, Mazmur 36 ayat 9 sampai 10. Mazmur 36 ayat 9 sampai 10 saya akan baca, atau 10 sampai 11. 10 ayat 10 sampai 11. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Tuhan akan melanjutkan kasih setianya sekarang, dulu, sampai selamanya bagi orang yang mengenal Tuhan, bagi orang yang mengasihi Tuhan,
bagi orang yang berlindung kepada Tuhan, dan bagi orang yang memiliki hati yang tulus. Tuhan akan melanjutkan kasih setianya bagi orang yang mengenal Tuhan, yang mengenal keadilan Tuhan, dan yang memiliki hati yang tulus. Jelas Bapak Ibu Saudara. Jadi anugerah terindah dalam hidup kita sebagai umat Tuhan adalah perisai dan perlindungan yang dianugerahkan Yesus Kristus, sumber anugerah terindah, sumber segala hal yang baik, sumber segala hal yang kekal. Dan bagaimana caranya kita supaya anugerah terindah itu tetap tinggal di dalam kehidupan kita? Sudah jelas dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca. Bagaimana caranya supaya anugerah terindah yang dianugerahkan Tuhan tetap ada, tetap tinggal di dalam hidup kita? Yaitu kita memiliki hati yang tulus. Sebab hanya orang yang hatinya tuluslah yang dianugerahi perisai keselamatan. Seperti yang dikatakan tadi Mazmur 7 ayat 10 bagian B. Tuhan memberikan perisai keselamatan bagi orang yang tulus hatinya. Dan juga yang hidup dalam kebenaran. Seperti yang dikatakan Mazmur 5 ayat 12 bagian A-nya tadi. Tuhan memberikan perisai kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang berlindung kepada Dia. Dan bagi mereka yang menjalankan keadilan dan kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita untuk terus menjaga hati kita supaya tetap tulus, supaya tetap mengasihi Tuhan, supaya tetap melekatkan hati kita kepada Tuhan, supaya kita terus berjalan dalam kebenaran, terus berusaha, terus maju di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Di dalam Mazmur 36 ayat 10-11 dikatakan, sebab kepadamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau. Tuhan akan melanjutkan kasih setianya bagi orang yang mengenal Tuhan. Dan di dalam ayat 14 dari Mazmur 91 dikatakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Tuhan akan membentengi setiap orang yang mengenal Tuhan. Tuhan akan melanjutkan kasih setianya bagi orang yang mengenal namanya. Tuhan akan menganugerahkan perisai, menganugerahkan keselamatan, menganugerahkan perlindungan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan bagi mereka yang memiliki hati yang tulus, mengasihi dan melakukan kebenaran di dalam setiap langkah kehidupannya. Dan di dalam Tesalonika 2 ayat 16. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Sekali lagi saya bacakan, ini sebagai ayat terakhir, dikatakan, dan ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Penghiburan abadi, perlindungan abadi, perisai abadi, kasih setia yang tidak berkesudahan akan dianugerahkan
dan akan menjadi anugerah terindah dalam kehidupan kita. Ketika kita terus melekatkan hati kita kepada Tuhan, ketika kita terus memiliki hati yang tulus mengasihi Dia, tulus mengenal Dia, tulus melakukan keadilan dan berjalan di dalam terangnya yang ajaib, maka kasih-Nya tidak akan pernah berkesudahan. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan mengatakan, langit, bumi, dan segala isinya akan berlalu, tapi janji Tuhan tidak akan pernah berlalu. Langit, bumi akan berubah, tetapi janji Tuhan dan firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, anugerah terindah yang telah anugerahkan dalam kehidupan kita sebagai umatnya yang dipilih dan dikasihinya, jangan pernah hilang dari dalam hidup kita. Mari kita menghargai, terus menjaganya tinggal di dalam hidup kita, dengan berusaha melekat terus kepada Tuhan, dengan berusaha mengenal Dia setiap waktu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Anugerah terindah yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita adalah perisai dan perlindungan yang menyelamatkan. Dunia bisa berlalu. Dunia ini akan menghampiri kehancurannya. Tetapi jika perlindungan Tuhan, perisai Tuhan ada dalam hidup kita, kita tidak perlu takut. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan anugerah terindah dalam hidup kami. Engkaulah anugerah terindah dalam hidup kami. Yesus Kristus yang menjadi perisai, yang menjadi perlindungan dalam hidup kami, yang akan terus mengerjakan kasih setianya di dalam hidup kami hari demi hari. Tuhan, kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena hanya di dalam Engkau kami kuat, di dalam Engkau kami terlindung. Ada banyak orang mencari perisai, mencari perlindungan dari berbagai sumber, tapi sumber perlindungan, sumber perisai hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Lindungi kami semua, lindungi bangsa kami, lindungi pemerintah bangsa ini, lindungi semua masyarakat bangsa ini Tuhan. Lindungi hamba-hambamu, lindungi gereja-gereja Tuhan, khususnya pribadi demi pribadi. Generasi ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Hidup kami, keluarga umatmu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ada banyak bencana, ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, tetapi Engkau perisai dan perlindungan yang akan terus menjaga dan melindungi keluar masuk kami dari rumah kami, dari dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Engkau akan terus menjadi perisai dan perlindungan dalam hidup kami, karena Engkau adalah anugerah terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Meteraikan firman-Mu, firman yang kami sudah baca akan menjadi rema yang hidup, yang akan terus meneguhkan, yang akan terus menguatkan iman kami, dan terus membawa kami melekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.